Selamat malam, Pak Rizky, Pak Jati, Teh Eki, Bapak dan Ibu Mitra Asgatur yang kami hormati. Salam sejahtera untuk kita yang telah hadir pada forum diskusi malam ini. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, serta keberkahan. Perkenalkan, saya Salsa, admin kemitraan dari Asgatur yang akan menjadi host pada forum diskusi malam ini. Sebelumnya ada informasi menarik nih. Untuk forum diskusi malam ini, kita akan ada door prize bagi peserta yang aktif pada saat diskusi tanya jawab nanti. Nanti untuk pemenangnya akan diumumkan di akhir acara ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya pada saat diskusi tanya jawab harus pada aktif ya, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara forum diskusi kemitraan hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Direktur Asgatur, yaitu dengan Pak Rizky. Yang kedua adalah sharing pembuatan paket wisata dengan Teh Eki. Dan yang ketiga adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Baiklah semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Pak Rizky. Pada Pak Rizky, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat ya. Mohon izin, kebetulan hari ini, malam ini saya sedang dalam perjalanan, sehingga saya menyempatkan waktu untuk Bapak Ibu semuanya di kesempatan malam ini, di mana malam ini forum diskusinya lebih kepada apa namanya hitung berhitung ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas meluangkan waktunya dan luar biasa sekali kali ini apa namanya kita kedatangan beberapa mitra dari apa namanya beberapa kota juga ya. Ini menjadi sebuah saudara baru ya, relasi baru untuk kita semua ya. Saya akan sapa mungkin ya dari Bantul, Yogyakarta ini ada Pak Aji, kemudian dari Bandung ini ada Pak Agung dengan Pak Yosep. Kemudian dari Garut ya ada Bu Nenden yang beliau juga seorang pengusaha juga ya yang saya ketahui. Kemudian juga ada dari Surakarta ada Bu Hartiningsih. Kemudian juga ada dari Medan ya. Alhamdulillah apa namanya Sumatera sudah mulai masuk. Ada Pak Yudi dan terakhir ini juga ada yang baru ya new entry kita itu dari Bali ya. Ada Ibu Opi seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kepercayaannya untuk bisa sama-sama ya kita apa namanya untuk bisa sharing, kemudian yang kedua berbisnis dan tentunya adalah bagaimana caranya untuk menjadi seorang pengusaha tour and travel. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini luar biasa sekali dari beberapa mitra sudah support sistem kepada kami untuk kegiatan open trip di bulan ini dan di bulan depannya dan bulan ini kita sudah alhamdulillah sudah full dan bulan besok juga sudah full di tanggal 28 Agustus dan ini masih available di bulan September, Oktober dan nantikan November Desember akan segera launching. Tentunya Bapak Ibu semuanya dari kegiatan open trip ini bisa memancing apa namanya teman-teman kita, relasi maupun keluarga untuk bisa ikut bersama untuk tur 3 negara. Adapun Bapak Ibu, apabila nanti ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, kemudian ada yang ingin didiskusikan secara khusus, ya kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengagendakan secara langsung, baik itu dengan saya pribadi, kemudian dengan Pak Jati maupun apa namanya dengan Teh Salsa ya, apapun segala sesuatunya bisa kita dikomunikasikan. Dan terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan malam ini kita dapat berbagi dan sharing ya apa yang nanti disampaikan oleh Teh Eki ya. Walaupun nanti segala keterbatasan kami mudah-mudahan bisa dimaksimalkan ya oleh Bapak Ibu semuanya dan kita bersama tentunya. Doakan kami sedang menyusun agenda pertemuan secara offline ya. Mudah-mudahan bisa di bulan September ya, karena Agustus ini luar biasa sekali kegiatan kami baik yang private dengan yang open trip ya dari awal bulan hingga akhir bulan ini
alhamdulillah sangat padat sekali sehingga September mudah-mudahan kita bisa tentukan tanggal dan tentunya mungkin tempatnya yang akan kita selenggarakan di kantor Asgatur yang di Bandung. Ya, itu saja dulu mungkin Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan malam ini menjadi sebuah kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas atensinya. Kami persilahkan untuk rekan-rekan dari Asgatur untuk bisa menyampaikan dengan ceria dan bahagia ya. Terima kasih banyak Teh Salsa dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rizky yang telah menyampaikan sambutan kali ini. Selanjutnya langsung saja kita ke acara yang dinanti-nanti, yaitu sharing pembuatan paket wisata oleh Teh Eki. Kepada Teh Eki, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Salsa atas waktunya. Mau tes dulu nih, suara Eki terdengar jelas di semuanya? Jelas, jelas Teh. Aman. Jelas. Nah, aman ya, Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya, mungkin dari ada yang belum kenal gitu kan, katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, Tidak sekarang ini tak kenal kenal maka tak sayang-sayang. harus. Nah, perkenalkan, nama saya itu Rezky Febriana. Biasa di kantor tuh biasanya dipanggilnya Eki. Di sini saya sebagai di PT Wakca itu saya sebagai tour planner atau tour konsultan di bagian domestik yang telah membersamai Pak Rizky dari tahun 2022. Alhamdulillah dari beliau saya banyak belajar terkait perhitungan paket dan juga mengorganisir perjalanan tour. Nah, sekarang saya ingin sedikit berbagi terkait bagaimana sih kita sebagai di dunia travel ini untuk menghitung paket dengan cara yang sederhana gitu. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu kan, sebelum tiba-tiba ngitung paket, kita tuh ada step by step-nya. Nah, sekarang Eki akan berbagi sedikit terkait step apa aja yang perlu kita ketahui ya. Oke. Nah, ini dia step atau cara membuat paket wisata. Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar menghitung, kita langkah baiknya itu harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kita hitung. Pertama, dalam membuat paket wisata itu, kita itu harus tahu dulu tur komponennya apa. Tur komponen ini yaitu komponen atau item apa aja yang bakal mendukung kita selama perjalanan wisata. Yang kedua, itu ada tour quotation atau mungkin istilah gampangnya itu tour budgeting. Yang ketiga itu ada itinerary. Nah, kalau itinerary ini mungkin Ibu dan Bapak juga sudah familiar ya. Tiap kali ada perpindahan paket atau mungkin mau mengirim untuk penawaran paket wisata, itu pasti ada itinerary-nya. Nah, di sini malam ini kita bakal kupas tuntas semuanya nih. Mulai dari tour komponen, tour budgeting, dan juga itinerary-nya. Pertama, di tour komponen. Apa aja sih tour komponennya? Itu pokoknya itu ada 3. Pertama, itu transportasi tentunya. Karena dalam yang namanya perjalanan, itu pasti ada transportasi untuk perpindahan gitu. Dari kota asal ke tempat wisatanya. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi di sini bisa hotel atau makan dan minum selama di perjalanan wisata. Dan yang ketiga, tentu ada destinasinya. Karena kan tujuan wisata ya datang ke tempat wisata, jadi pasti harus ada destinasinya. Nah, di setiap komponen ini ada juga lain-lain. Nah, di sini di lain-lain itu adalah kru. Kru atau apa ya? Orang yang support selama perjalanan wisata. Nanti kita balik lagi dulu ke yang pertama, transportasi.
Moda transportasi selama perjalanan wisata itu banyak ya. Ada mulai mobil atau transportasi darat. Mobil ini pun jenisnya tuh banyak. Ada mobil biasa yang kapasitas 4 atau sampai 5 orang. Ada high S. High S itu kapasitas maksimalnya 14 orang. Start 8 sampai 15 orang. Ada long elf. Long elf ini biasa dikenal dengan coaster. Coaster. Jadi antara 15 sampai 20 seat. Ada juga bus. Bus juga ini ada dibagi dua. Ada medium bus, ada big bus yang kapasitasnya berbeda-beda. Untuk medium bus kapasitasnya di maksimal 30 sampai 35 dan untuk big bus di kapasitas 47 sampai 59 itu berbeda-beda. Nah, di sini kita harus mengetahui juga ya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pariwisata karena itu salah satu aspek penting. Yang kedua, mode transportasi udara itu ada pesawat tentunya, yang dimana harga pesawat ini tuh unik ya karena memang harus ibaratnya dipantau setiap harinya karena memang perubahannya itu sangat cepat daripada mobil atau moda transportasi darat. Ada juga kereta dan juga di transportasi lautnya itu ada kapal atau ferry. Nah, selanjutnya di akomodasi itu kan tadi ada hotel sama makan minum. Hotel pun banyak, Ibu Bapak. Hotel itu mulai dari hotel berbintang, mulai dari Hotel Melati, bintang 1, 2, 3, 4, sampai bintang 5. Ada juga yang akomodasinya itu tipenya villa, atau mungkin tipenya itu penginapan, atau tipenya itu mungkin juga bisa ada yang lain seperti apa ya itu bentuknya itu aduh apa tuh yang kayak hotel tapi per box kecil gitu tuh kayak bobo box tipe itu juga. Oh, Itu ada cabin. Kapsul. kapsul. Nah, ya. Tuh, hotel kapsul. Tuh. Nah, untuk itu juga kita harus mengetahui gitu. Akomodasi apa yang baik untuk tamu kita. Terus di akomodasi juga ada yang namanya makan dan minum karena selama perjalanan wisata tentunya makan itu penting ya, wajib gitu. Kasihan kalau nggak makan nanti ya selama wisatanya lemes atau mungkin bahkan sakit. Jadi harus banget diperhatikan untuk tempat makan. Tempat makan itu bisa di restoran, bisa di hotel ataupun mungkin di catering. Jadi pemesanannya ya catering. Nah, untuk destinasi itu banyak macam-macam. Ada destinasi alam, ada destinasi buatan, dan juga masih banyak lainnya ya. Dan untuk kru, nah kru sendiri ini tuh biasanya kalau di dunia travel ini, kru yang membantu itu ada tour guide, tour leader, ada juga driver dan juga co-driver. Itu untuk komponennya. Komponen yang harus kita ketahui. Nah, selanjutnya, setelah kita udah mengetahui nih, transportasinya pakai apa, akomodasinya di mana, makannya di berapa kali, terus destinasinya kemana, nah baru kita menentukan berapa sih tur yang mau kita jual. Nah, di situ masuk ke transportasinya. Misalnya, turnya menggunakan medium bis. Berapa harganya? Berapa harga sewanya? Terus selama perjalanan lewat tol enggak? Terus tiap hari nih parkirnya kira-kira budgetnya berapa? Terus juga driver makannya gimana? Tips driver dikasihnya berapa per hari? Nah, itu juga harus nanti dirincikan di quotation tour atau di tour budgeting. Untuk yang kedua, itu hotel. Nah, hotel juga banyak nih, mulai dari harga room per day atau per night ya. Hotel itu per night, mohon maaf.
Terus nanti hotelnya tipenya apa? Bintang berapa? Misalnya hotelnya bintang 3. Terus di hotel bintang 3 itu punya fasilitas apa aja? Di fasilitas itu ada juga tipe room. Tipe roomnya apa? Standar kah? Deluxe kah? Atau mungkin superior? Itu bisa juga. Terus ada additional breakfast nggak? Biasanya nih, additional breakfast ini untuk anak-anak, untuk keluarga yang bawa anaknya, terus anaknya itu dia nggak mau bayar kamar, tapi dia cuma mau bayar sarapan aja, kayak gitu. Itu berarti ada tambahan additional breakfast. Atau misalnya anaknya udah gede nih, tapi nggak mau pisah kamar, maunya di kamar yang sama, tapi dia juga kan pengen nyaman tidurnya, jadi bisa ditambahin yang namanya extra bed biar nyaman gitu tidurnya. Jadi ada tambahan kasur dan juga pastinya tambahan sarapan dengan tidak harus menyewa kamar lainnya. Itu juga ada harga-harganya. Biasanya hotel bakal ngasih harga itu, ngasih tahu gitu. Kalau misalnya ke agent itu ada namanya khusus rate agent atau special rate. Yang ketiga makan dan minum. Sarapan nggak selama perjalanan, atau makan siang atau makan malam itu diakomodasikah oleh travelnya atau oleh kita. Terus juga sarapannya di mana, makannya mau menu seperti apa, menu buffet kah, atau mungkin ala carte, atau mungkin lunch box, atau makan makan kotak-kotak makan siang gitu kan bentukannya. Itu juga harus kita anggarkan gitu, karena pasti anggarannya akan berbeda-beda. Yang keempat, itu ada tiket masuk wisata. Tiket masuk wisata itu berbeda-beda, tergantung gimana di destinasinya gitu. Ada yang masuk destinasi itu dihitungnya itu per orang. Misalnya contohnya Dufan. Kita mau ke Dufan. Nah, itu biasanya dihitungnya tiket masuknya per orang kan. Terus ada juga yang tiket masuknya itu per grup. Ini contohnya kalau untuk per grup itu biasanya masuk ke Pangandaran, ke kawasan Pangandaran, biasanya dihitungnya itu per mobil, per bis yang masuk gitu, bukan per orang. Nah, itu juga diperhatikan. Atau mungkin wisatanya seperti wisata Jeep Merapi atau Jeep Bromo. Nah, itu dihitungnya biasanya per Jeep. Dari pihak tour operator biasanya ngasih harga itu per Jeep. Misalnya satu kali tur Jeep Merapi itu di harga 400.000 atau 450.000, itu satu jeep dengan kapasitas 4 orang seperti itu. Atau untuk tur Bromo misalnya, jeep Bromo itu di harga 800.000 itu untuk 6 orang. Nah, itu kan tiket masuknya per grup. Dan yang terakhir itu kru. Nah, di sini kru itu ada tour leader sama tour guide. Biasanya setiap perjalanan berbeda. Ada perjalanan yang hanya membutuhkan guide dan ada juga perjalanan yang membutuhkan leader saja, atau perjalanan wisata yang butuh dua-duanya gitu. Seperti perjalanan tur ke Bali. Kalau untuk perjalanan tur ke Bali dari mana-mana itu biasanya kalau rombongan itu diwajibkan harus ada tour guide lokal Balinya. Seperti itu. Dan otomatis kalau misalnya perjalanan darat dari Bandung nih contohnya, dari Bandung ke Bali itu pasti didampingi oleh tour leader selama perjalanan. Jadi di Balinya nanti bakal ada 2 kru yang membantu, yaitu tour leader dan juga tour guide lokal atau lokal guide-nya. Nggak menutup kemungkinan juga bakal ada, kalau misalnya di tour itu ada kegiatan team building atau misalnya kegiatan outbound, nanti juga bakal ada tim lagi yang namanya biasanya game master. Game master yang bakal didampingi sama fasilitator. Nah, itu juga lain lagi nih apa ceritanya gitu ya. Pasti bakal ada tambahan kru lagi kalau misalnya kegiatan wisatanya itu banyak berhubungan dengan banyak orang dan terutama di outbound atau team building. Seperti itu. Nah, setelah perhitungan selesai, setelah keluar harga jualnya, baru
kita bukan menentukan, baru kita membuat sebuah itinerary. Itinerary yang di dalamnya itu pasti ada satu waktu pelaksanaannya, dua program kegiatannya, tiga keterangannya. Yang keempat itu ada deskripsi dan tabel. Biasanya deskripsi ini itu terkait dengan uh, apa include atau exclude si paket itu. Dan tabelnya biasanya tabel-tabel harga atau misalnya tabel-tabel keterangan uh, syarat dan ketentuan selama tur itu bisa ada di itinerary. Nah, itinerary juga ini yang bakal nyampe ke tangan konsumen gitu. Jadi konsumen itu akan menerima satu itinerary atau penawaran itu dari semua programnya, udah ada harganya, udah ada rundown kegiatannya, dan lain-lainnya gitu. Dan tentunya konsumen tidak akan mendapatkan tur komponen yang sebelumnya gitu. Jadi yang akan nyampe ke tangan konsumen itu di itinerary-nya saja. Seperti itu, Ibu Bapak. Nah, setelah kita tahu nih, terus gimana nih? Kalau kita udah tahu, udah ada tur komponen, udah ada tur budgeting, udah juga tahu itinerary. Nih, sekarang kita mulai latihannya ya. Sebentar. Eki mau kasih studi kasus. Udah ada belum? Muncul belum? Studi ininya. Udah muncul. Udah muncul, udah ada ya studi kasusnya. Soalnya nih, studi kasusnya itu misalnya ada customer Bapak Ibu nih. Sebut sajalah Pak Bambang nih. Pak Bambang dari perusahaan XX menginformasikan ke Bapak sama Ibu mereka mau gathering nih dari perusahaan untuk karyawan-karyawannya ke Pangandaran 2 hari 1 malam di tanggal 5 sampai 6 Agustus sebanyak 20 orang. Nah, ini gimana? Kita bakal latihan dari permintaan ini ya. Berarti yang harus di garis bawah ini pertama Pak Bambang ini bawa karyawannya. Macet. Lagi freeze ya ini, nggak ada suara. Oh, sebentar ya. Oke. Teh Eki suaranya menghilang ya. Coba dicek dulu ya. Betul, di saya juga tidak ada suaranya. Mungkin bisa dimaksimalkan lagi Teh Eki. Ya hilang suaranya bentar, lagi dicari solusinya. Mungkin ada yang munculnya di suara hati mungkin. Dicek hatinya masing-masing.
Bapak dan Ibu semuanya mohon ditunggu ya. Ini Teh Eki lagi coba restart juga, lagi dibikin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, apa sejauh ini materinya sudah bisa diikuti atau misalkan ada yang kurang dipahami, boleh silakan ditanyakan ya. Sambil menunggu Teh Eki, kita ngobrol-ngobrol. Ini suaranya Teh Salsa juga agak putus-putus nih kamar. Oh iya Pak, ini sekarang udah aman Pak atau masih putus-putus? Mungkin yang kalau di saya kayak agak putus-putus gitu, mungkin yang lain. Kecil ya Pak? Itu kalau file-file yang apa namanya mind mappingnya itu kan kayaknya sudah pro. Kalau dibuka di mind map yang free kayak gitu bisa kebuka kayak gitu nggak ya? Sejauh ini kita juga pakai yang free juga kok Pak. Jadi Oh bisa gitu. bisa dibuka juga. Terus Oh ya nanti boleh. itu filenya juga bisa di PDF. Bisa. Biasanya sih Pak kalau misalkan ada yang minta filenya juga itu bisa kita kirim via lewat PDF gitu. Jadi formatnya PDF. Saya mau yang format itu apa mind map itu. Main Oh, Bapak udah punya aplikasinya juga Pak. punya dong. Saya enggak. Ya. Tapi gratis, yang gratisan. Eh, udah emang Bapak eh, udah biasa pakai Mindmap juga Pak. Belum biasa sih, cuman ada aplikasinya, cuman masih kadang ya belum semahir Kang Jati, belum semahir dari Esgator. Pakai bajunya sama Mbak Kakung. Eki udah masuk lagi nih. Kita coba Cek, Eki. Nah, alhamdulillah. udah masuk belum? Alhamdulillah. Aduh, Ada, Mas. tiba-tiba menghilang ya. Aduh, Eki juga nggak sadar lagi asik-asiknya ngejelasin Iya. tiba-tiba. Kenapa nggak pada Kirain ngerespon ya ini? kirain lagi ngeghosting tadi. Aduh, aduh mohon maaf ya di sini jaringannya ternyata. Jadi kayaknya Eki nggak bisa on cam nih. Nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya terdengar. Mungkin soalnya takut tadi tiba-tiba ngeghosting lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting slide-nya. Iya, betul. Nah, Oke. nah ini dia. Ini untuk tadi menentukan struktur komponen. Di sini ada transportasi, ada hotel,
ada kita besar biar kelihatan. Ada destinasi wisata, ada rumah makan juga. Seperti itu. Nah, di sini kita tentukan gitu. Di tour komponen ini tuh seperti halnya kita membuat database. Kita membuat kita apa ya? Menyimpan data-data yang akan dibuat di tour quotation atau tour budgeting itu. Mulai dari bus, kereta, pesawat, mobil kalau ada ya. Terus juga untuk hotel juga sama hotel-hotel karena ini kan tadi kan permintaan Pak Bambang itu untuk tur ke Pangandaran. Jadi Eki di sini untuk komponen-komponennya itu eh, seperti hotelnya yang ada di Pangandaran, destinasi wisata yang ada di Pangandaran, rumah makan yang ada di Pangandaran, transportasi yang menuju ke Pangandaran seperti itu. Nah, ini contohnya aja. Contohnya untuk bus. Karena 20 orang, kita menggunakannya bus medium misalnya ya. Bus medium dengan harga sini dengan harga biasanya bus medium itu di 3 jutaan, misalnya di 3,5 juta lah ya. Nah, harga 3,5 juta ini taunya dari mana? Tentunya kita kerjasama dengan vendor atau PO bus. Misalnya 3,5 juta itu biasanya hanya termasuknya itu unit, driver, dan BBM. Nah, dikasih keterangan di sini. Harga 3,5 juta per hari itu udah termasuk driver dan juga BBM. Terus kalau misalnya mau ada pakai kereta, misalnya kereta misalnya dari Bandung Pangandaran, kayaknya belum ada deh ya. Adanya cuma nyampe Banjar kalau nggak salah. Kalau ada, misalnya Betul. ini contoh aja. Ini tuh contohnya aja gitu. Pakai kalau ini tuh ke Malang ya, tur Malang nih. Kereta Malang dari Leles ke Malang itu dengan ekonomi kelas di harga 450 itu tuh sekali jalan. Sekali jalan ya. Atau ini pesawat misalnya berangkatnya ini dari Denpasar misalnya mau ke Pangandaran. Berarti paling dekat ke Majalengka atau mungkin ke Bandung. Misal ke Bandung pakai Batik Air dengan harga 1,780 juta. Atau mungkin dari Garut lebih dekat lagi. Dengan kalau mobil ini mobil kecil kapasitasnya 4 sampai 6 ya. Itu di 600 per harinya udah termasuk driver sama BBM. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari tahu nih hotel apa aja yang sekiranya mau kita gunakan nih untuk tamu kita, untuk Pak Bang ini. Nah, di sini ada Pantai Indah Hotel, ada Sun Inn, ada Sunrise. Sunrise Hotel, ada Laut Biru, atau misalnya hotel-hotel lain lah yang udah kita coba hubungin dan kerjasama. Nanti mereka juga bakal ngasih harga agent rate atau harga special rate, special agent gitu. Jadi harga yang beda dengan publish rate biasanya akan berbeda. Dengan menggunakan ini misalnya Pantai Indah Hotel. Itu di harga semalamnya itu 950.000 untuk satu kamar dengan tipe deluxe room. Nah, ini juga apa ya? Di tipe deluxe room ini tuh ada dua. Ada tipe yang namanya twin, ada juga yang namanya tipe double. Biasanya tipe twin dan double itu yang membedakan dari jenis tempat tidurnya. Kalau twin tempat tidurnya satu kamar ada dua tempat tidur dengan ukuran kecil yang single itu. Kalau, nah loh, keluar nggak? Oh ini tiba-tiba keluar ya? Gambarnya hilang. Oke, dilanjut ya. Kalau untuk yang tipe double itu yang satu kamar ada satu kasur.
dengan ukuran king bed atau queen bed. Nah, itu ada. Dan biasanya harganya Gambarnya nggak, belum muncul nih. Screen-nya belum ini ya, screen-nya belum nampak. oh belum muncul. Oh, Ya, kenapa? Oke, sebentar. Oke. Nah, mohon maaf ya, ini suka lari-lari ini jaringannya, keluar sendiri. Nah, tadi sampai ini ya, double. Jadi kasur dengan ukuran king atau queen bed itu. Biasanya harganya tuh sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya eh, yang biasa beda itu yang tipe kamarnya ada deluxe, ada superior, ada standar. Nah itu biasanya yang membedakan. Kalau misalnya twin sama double, biasanya nggak beda, harganya sama-sama aja gitu. Nah, terus setelah kita tahu hotelnya mau menggunakan yang mana, terus juga kita tentunya harus menentukan destinasinya mau kemana. Nih, untuk kasus ini tuh Eki mau ngajak rombongan Pak Bambang ini ke Citumang, body rafting di Citumang. Terus tentunya ke Pangandaran. Di Pangandarannya nanti ke Pasir Putih. Terus juga main banana boat. Sama nanti ini ada kapal. Kapal ini tuh digunakan untuk nyebrang dari pantai timur ke Pasir Putih. Nah, ini juga harus dibajetin. Nih, masuk Situmang per orangnya berapa? Di sini tuh kebetulan di contohnya ya, untuk body rafting Citumang itu di 120.000 per orang. Ini udah all in. Jadi udah dapet perlengkapan juga, udah dapet eh, safety juga, udah ada profesional guide juga gitu. Di harga per orangnya 120.000. Terus Pangandaran. Pangandaran itu kebetulan untuk masuk ke area Pangandaran itu harus bayar tiket masuknya gitu. Biasanya tiket masuknya itu per bis, per kendaraan, mohon maaf. Misalnya mobil, high es atau bus atau misalnya coaster atau alat itu tuh beda-beda harganya. Nah, untuk medium sendiri di harga 600-an. Misalnya di harga 600-an gitu untuk per busnya gitu. Dan untuk Pasir Putih itu masuknya di Cagar Alam Pangandaran ya. Itu untuk biaya masuknya itu di sekitar katakanlah di 25.000 per orang. Dan untuk Badan Abut, untuk permainan water sport di Pangandaran itu sekitar di 60.000 per orang. Dan ini tuh untuk nyebrangnya menggunakan kapal yang dimana nelayan itu matok harga di 25.000 per orang. Seperti itu. Nah terus, nih untuk makannya gimana? Nah untuk makannya, dikarenakan ini tuh 2 hari 1 malam, nah disesuaikannya di sini. Untuk 2 hari 1 malam biasanya eh, apa ya? Mulai dari sarapan, apakah mau dikasih sarapan, apakah mau eh, gimana ya maksudnya? Full makan itu jadi sarapan, makan siang, makan malam dihandle oleh kita atau hanya beberapa waktu saja gitu yang dihandle oleh kitanya. Kayak misalnya hanya makan siang sama makan malam gitu. Jadi untuk breakfastnya masing-masing atau mungkin hanya makan siang aja, makan malamnya masing-masing gitu di free time kan gitu. Nah ini tergantung yang uh, kita buat paket mau seperti apa. Nah kebetulan di sini Eki mau bikinnya cuma 3 kali makan karena kan keberangkatannya misalnya dari Bandung nih pagi, jadi mereka sarapan sendiri. Jadi nanti nyampe di Pangandaran kita ajak makan siang. Nah setelah makan siang eh, main dulu Citumang, terus kira-kira nanti
makan malamnya di Pangandaran, di Kampung Turis yang Bambu Resto. Terus besoknya kan sarapan kan udah ada nih di hotel. Berarti kita sampai ke pulangan itu bakal nyampe makan siang gitu kan. Makan siang kita handle. Nah, untuk kepulangan, untuk makan malam, nah, itu tuh akan diperkirakan waktu pas kepulangan. Jadi kayaknya nggak apa-apa gitu, nggak kita handle juga. Jadi di sini Aki mengestimasikan hanya 3 kali untuk makannya. Nah, setelah tahu harganya, setelah tahu itemnya, setelah tahu destinasinya mau kemana aja, baru kita masuk ke tour quotation atau tour budgeting. Nah, wah, ini nih di sini. Nanti Bapak Ibu juga kalau mau format untuk pembuatan tour ini, nanti boleh minta ke Salsa, nanti Salsa bakal kirim kosongannya ya buat Bapak Ibu gunakan kalau misalnya mau. Nah, di sini ada nama tamunya siapa, dicatat. Terus penyebutannya dari mana, jumlah pax-nya berapa, tadi 20 kan, destinasinya mau kemana, destinasinya tadi ke Pangandaran, waktunya tadi tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus, terus kontaknya kalau ada masukin juga. Nah, ini fungsinya detail ini tuh agar memudahkan kita menerima apa ya, dalam pembuatan paketnya juga, terus juga dalam ketika sewaktu-waktu ternyata apa bank ini deal gitu, kita tahu oh iya hitungannya yang ini, tanggalnya segini. Nah, itu catatan. Nah, terus langsung masuk nih. Tadi udah kan ada transportasi. Transportasi busnya tadi di harga 3,5 juta. Kan? Bus kita lihat. Bus 3,5 juta. Dimasukin harganya 3,5 juta. Harinya berapa hari kita tuh akan menggunakan bus itu? 2 hari, dari tanggal 5 sampai tanggal 6. Jadi di sini dimasukin 2 hari. Nah, di sini dibuat kita akan menghitungnya kan harga per pax ya. Jadi untuk di sininya itu 20 karena 20 pax. Kalau permintaannya misalnya 30, berarti di sini berubah jadi 30 pax. Seperti itu. Jadi nominal di sini adalah jumlah peserta. Seperti itu. Oh ya, hilang. Ini hilang 20. Nah, rumusnya seperti ini. Harga per hari dikali harga hari yang digunakan atau perjalanan dibagi 20. Kurang lebih kayak gini rumusnya. 3,5 juta dikali 2 hari dibagi 20. Seperti itu. Oh ya, perlu diingat juga untuk pembagian atau perhitungan dalam paket itu, kita tuh ada 2 hal yang harus diingat gitu. Yang pertama itu ada fixed cost. Dan yang kedua ada variable cost. Apa nih Teki? Fixed cost sama variable cost. Fixed cost ini fix gitu, harga yang nggak bisa diubah-ubah atau dibagi-bagi. Jadi harga tetap gitu kan. Harga tetap ini biasanya ada pada komponen apa aja, harga yang nggak bisa dibagi sama orang lain. Misalnya apa yang nggak bisa dibagi sama orang lain, coba. Biasanya makan. Makan. Betul, makan. Contohnya makan. Kenapa makan? Ya karena makan satu porsi ya buat sendiri. Ya enggak jadi itu. Satu porsi dibagi buat 20 gitu. Jadi itu fixed cost itu jadi harga yang
hanya dibagi oleh diri sendiri. Gampangnya kayak gitu. Sedangkan variabel cost itu tuh harga yang bisa dibagi-bagi. Bisa bagi-bagi itu ibaratnya harga yang bisa dijadiin patungan. Nah, apa aja? Kalian tahu nggak yang termasuk Bos. variabel? Harga bis. Nah, betul. Ih, pintar bapak-bapak ini. Nah, itu contohnya tuh bis. Bis atau misalnya apalagi ya yang bisa dibagi-bagi. Hotel, seperti itu. Tip kru, itu bisa dibagi-bagi. Apalagi tol, dan lain-lain lah ya. Nah, di sini karena ini bus ini adalah variabel cost, jadi si harga total bus ini dibagi 20 dibagi jumlah peserta. Seperti itu. Jadi keluarlah di 350.000. Ini harga per orangnya. Terus yang kedua kapal. Nah, ini kapal ini tuh tadi untuk penyeberangan dari pantai timur ke Pasir Putih. Jadi karena itu harganya itu dari nelayannya per pax, jadi dimasukin juga per pax. Kenapa di sini satu? Karena cuma satu hari itu gitu. Dan harga 25.000 ini kita udah PP, udah pulang pergi gitu, pergi ke Pasir Putih sama balik lagi ke pantai timurnya. Jadi masukinnya 25.000. Kenapa nggak dibagi 20 teh? Karena ini harga sendiri. Ini termasuk ke fixed cost. Seperti itu. Terus selanjutnya hotel. Hotelnya ini Eki masukinnya yang laut biru ya. Yang laut biru yang di harga 1.200.000 gitu. Karena asumsinya mereka ini dari corporate. Gitu. Jadi mereka pasti budgetnya besar gitu asumsinya. Nah, untuk 1.200.000 ini harga per malam. Karena ini perjalanannya 2 hari 1 malam, jadi dimasukinnya di sini satu. Sini satu ya, karena cuma 1 malam. Kalau misalnya 2 malam, ya di sini baru 2. Kalau 2 malam, karena ini satu, jadi 1 malam. Nah, hitungannya sama. Karena ini hotel, biasanya hotel itu sekamar itu untuk berdua atau bertiga atau berempat, itu tergantung dari kapasitas hotelnya. Kalau di Pangandaran sendiri, sebenarnya kebanyakan hotel itu satu kamar itu untuk kapasitas maksimal 4 orang. Namun untuk hotel Laut Biru itu biasanya cuma maksimalnya 2 orang. Jadi kalau misalnya ada yang 3 orang itu dia harus extra bed. Gitu. Nah ini asumsikan untuk 2 orang. Jadi jumlah ini dibagi 2 nih karena ini. Atau mudahnya seperti ini nih. Biar rumusnya bakal apa ya? Bakal menyesuaikan meskipun malamnya diganti. Nah, seperti ini rumusnya. Harga hotel dikali banyak malam menginapnya dibagi 2. Kalau sekamar untuk berdua. Kalau misalnya sekamarnya berempat, berarti dibagi 4. Seperti itu. Kalau sekamarnya berlima, biasanya jarang sih hotel sekamar berlima, kecuali orang kelimanya itu ada tambahan makan gitu. Nah, seperti ini. Yang ketiga itu komponen makan. Tadi Eki masukin makannya itu di 3 kali ya. Nih, sobek Betty per pax-nya itu dengan minimal 25 pax di 45.000. Mohon maaf ini 20 pax. Terus Bambu Resto harga per pax-nya itu menunya di 55.000. Terus untuk makan siang terakhirnya itu di Prince Sewu Resto
harga per orangnya itu di 48.500. Terus dijumlahin. Berapa? Jumlahnya adalah untuk satu peserta budget makannya tuh di 148.500. Nah, kita masukin ke sini. Nih. Untuk 2 hari. Nah, kalau ini karena udah di tour quotation dijumlahinnya, di sini gak perlu masukin rumus. Langsung aja masukin ini, budget ini untuk 2 hari itu di 148. Karena makan ini adalah fixed cost, jadi nggak dibagi jumlah peserta. Jadi hanya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi nggak dibagi-bagi. Itu belum dikali ya, 2 kali 148 ya. Enggak apa, nggak dikali. Karena kan ini, nah ini kan 148 ini untuk 3 kali makan di 2 hari itu. Jadi ini tuh untuk makan siang. Makan siang hari pertama. Lunch day 1. Terus ini tuh untuk dinner day 1. Dan ini tuh untuk lunch di day kedua. Nah, ditotalkan seperti ini. Seperti itu. Jadi ini tuh keterangannya. Jadi untuk makan 2 hari. Nah, ini kan udah ada tuh makan 3 kali untuk 2 hari segini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya refreshment. Refreshment itu kayak makanan ringan lah atau tambahan makanan gitu. Entah itu snack atau misalnya air mineral gitu untuk selama tour. Di sini katakanlah untuk selama tour itu kita akan kasih 1 botol per orang. Berarti 1 hari itu kita butuh 20 botol ya. 20 botol. 20 botol itu kalau beli sedus, biar nggak nanggung beli aja sedus gitu ya. Kan isi 1 dus itu 24 ya. 24 botol. Jadi untuk 2 hari kita butuh 2 dus. 1 dusnya itu harganya misalnya 45.000. 2 hari itu, nah di sini rumusnya 45 dikali 2 dibagi 20. Karena kan itu dibagi-bagi ya untuk semuanya. Snack. Nah, kalau snack ini harga per packs. Jadi budget snack itu 15.000 misalnya per orang. Jadi tidak dibagi. Selanjutnya itu tiket Citumang. Tadi kan tiket Citumang itu masuknya 120.000 per orang. Dikali satu ini kan karena datangnya cuma 1 kali gitu. Jadi dimasukinnya rumusnya bisa seperti ini. Kalau misalnya ya ini dikali ini. Sebenarnya sama aja gitu. Terus Pangandaran. Nah, ini Pangandaran. Pangandaran ini tadi kan biaya masuk 600.000 itu 1 bis. Nah, 1 bis kita itu isinya tuh ada 20 peserta. Berarti rumusnya tuh 600 dikali ini 1 kali datang dibagi 20. Nah, jadi per orangnya bayar 30.000 seperti itu. Terus pasir putih tadi seorang bayarnya 25.000, jadi dimasukinnya utuh. Terus banana boat juga sama, hitungannya per pack dimasukinnya utuh. Terus ini tour leader. Misalnya Eki mau ngasih tour leader gitu di sini tuh. Untuk fee tour leader atau bayaran tour leader sendiri di seharinya tuh di 400.000 misalnya. Karena 2 hari jadi dikali 2, cara hitungnya sama. 400 dikali 2 dibagi jumlah banyak peserta. 20. Seperti itu. Nah, totalnya di sini dikalkulasikan, dijumlahkan sampai atas. Nah, ini adalah
eh, net, harga netnya. Itu harga yang apa ya? Cost turnya. Jadi ini tuh tur costnya. Pengeluaran turnya gitu yang bakal eh, dikeluarkan per pax selama perjalanan 1.418.000. Nah, di sini ini tuh belum ada sama sekali margin keuntungan. Jadi, kita masukkan margin keuntungannya atau berupa profit itu di sini. Untuk nominalnya itu terserah gitu ya, dibebaskan. Tergantung dengan kebijakan travel masing-masing. Mau itu bentukannya seperti ini, misalnya per pax kasihnya 200 apa, kita ngambil keuntungannya 200.000, atau misalnya mau 50.000 aja nggak apa-apa gitu. Itu bisa, atau bisa dalam bentuk persentase. Persentase misalnya, saya mau ngambilnya keuntungannya 10%, itu juga bisa. Caranya tinggal dikalin aja, ini dikali dengan persenan, misalnya 10%. Nah, seperti itu juga bisa gitu. Jadi ngambil keuntungannya ini 10%, 10% dari harga net ini. Nah, keluarlah harga akhir. Harga akhir ini adalah jumlah dari harga net ditambah dengan profit keuntungan kita. Nah, segini. Terus ini kan keluar nih harga akhirnya 1.559.800. Ini tuh kita harus jual paket itu minimal segini, minimal ini, biar dapat keuntungan segini. Nah, dengan harga jualnya misalnya, Becky mau di 1.600.000 aja, boleh nggak? Ya, segini. Boleh, boleh tentu. Mau di 2 jutain juga nggak apa-apa gitu. Yang penting harga minimalnya itu segini gitu. Jangan sampai ngejual di bawah harga minimal. Terkecuali profitnya sendiri yang dikurangin gitu. Kalau misalnya memang ada kesepakatan dengan konsumennya dan memang kebijakan dari ibu dan bapak memberikan harga yang lebih murah, berarti profitnya yang dikurangin, karena ini udah nggak bisa dikurangin, karena ini adalah pengeluaran selama tur per pax. Seperti itu untuk hitungannya. Nah, lumayan ya hitungannya. Nah, setelah tahu nih harga jualnya mau di 1.600.000, udah beres, baru masuk itinerary. Nah, itinerary di sini ada dua. Ada berbentuk seperti ini, berbentuk rundown tur perjalanan yang didetailkan waktunya. Ada juga yang secara general seperti ini, yang biasa Bapak Ibu lihat. Nah, untuk penawaran awal itu biasanya diberi seperti ini. Secara umum dulu, gambaran umum gitu. Kalau misalnya Ibu mau, Pak Bambang tadi mau tur ke Pangandaran 2 hari 1 malam, bentukannya ini, nanti ke sini, ke sini, ke sini, seperti itu. Nah, di sana udah dapet makan siang, makan malam, terus juga breakfast dan makan siang, seperti harganya berapa, keberangkatannya kapan. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu, ini bukan hitungan yang tadi, ini hanya contoh dari itinerary atau penawaran dari Join Tour yang sudah ada gitu. Bentuknya ada seperti ini. Nah, ada juga di dalamnya itinerary ini ada harga termasuk dan juga harga belum termasuk. Harga termasuk ini di mana? Harga termasuk ini adalah komponen-komponen yang udah kita hitung. Nah, kan transportasi ada, udah termasuk harga BBM, hotel udah ada gitu kan. Fasilitas makan ada gitu. Nah, harga yang udah kita hitung masuk ke harga sudah termasuk. Dan juga harga belum termasuk itu harga yang belum kita masukin. Seperti itu. Itu penjelasan dari Eki gitu. Untuk itinerary dan juga untuk persiapan nggak muncul ya di share. Sebentar. Ini. Nah, ini ya Allah. Nah, ini. Ini adalah paket penawarannya ya. Nah, ini bentuknya seperti yang
mungkin sudah sering Bapak Ibu lihat. Nah, harga termasuk di sini, ini kan harga yang udah dihitung nih, yang harga 1.600.000 nih, nanti masukinnya ke sini. Terus ini untuk harga sudah termasuk ini tuh adalah ini, ya hitungan-hitungan yang sudah di komponen-komponen yang sudah dihitung di sini. Nah, masuknya ke harga termasuk seperti itu. Mungkin karena waktu yang terbatas ya. Jadi mungkin untuk penjelasannya dari Eki dicukupkan. Eki persilakan kembali ke Salsa. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Teki yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, yaitu perhitungan paket wisata. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk sekarang adalah sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu Mitra semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan ke TEK terkait paket atau yang sudah dijelaskan tadi, boleh langsung on mic dan on cam ya, atau mau ditulis di room chat juga boleh, silakan. Nah, itu sudah ada yang raise hand ya, Pak Umar ya, Pak. Silakan Iya. kepada Pak Umar kalau misalkan ada pertanyaan, boleh. Ini suara saya sudah masuk belum? Cek, 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 cek. Suara saya sudah masuk, Teh? Sudah ada Oh Aman, ya, Pak Ahmad. War. oke. Ya, terima kasih. Ini sangat menarik juga apa namanya materi pada malam hari ini. Emang ini yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana membuat apa namanya harga atau menentukan harga trip ya, Kang Aziz ya. Sudah menunggu lama sekali Kang Aziz juga dari awal. Betul, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Cuma pertanyaan saya seperti ini. Ya, sekarang itu kan zamannya sudah open information. Jadi informasi itu kan sudah terbuka. Mamanya contoh kayak saya bilang tadi harga maunya makan atau sudah harga hotel di sini kan sudah tidak menutup kemungkinan harga itu juga terbuka gitu untuk umum gitu kan. Ya, kalau kayak kereta gitu kan ya juga sudah ada lah. Nah, terus kalau mungkin yang tidak terlalu terbuka itu kan kadang harga bis gitu kan ya. Kalau pesawat saya rasa juga sudah terbuka untuk umum ya. Mobil tidak terbuka gitu ya. Nah, hotel saya rasa sudah terbuka. Makan juga pas mungkin makan terus kemudian dia nyari-nyari informasi juga bisa kan kayak gitu. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana cara ya agar kita itu bisa mendapatkan special price ya ataupun agen price gitu ya, harga agen ataupun special rate yang mana ketika momennya dia browsing ataupun dia nanya ataupun dia cari informasi itu harga kita itu masih tetap tergolong apa ya terjangkau gitu ya ataupun tidak merasa bahwa ini Kang Aziz nyari untung kebanyakan ini makan saya nanya 20.000 terus jual ke saya kayaknya 50.000 ini kan kayak gitu ya contoh mamanya nah, biar tidak terkesan bahwa untungnya kebesaran gitu kan gitu kayak tadi kan disebutkan kerjasama dengan hotel terus kita dapat agen price nah apakah ada kode tersendiri ketika kita telepon mamanya ada kode apa ya kata sandi khusus mamanya seperti itu ya terima kasih. Pasal itu. Ya, pertanyaan menarik. Baik, terima kasih Pak Umar. Yang lain, Teh Salsa boleh dibantu? Ada yang raise hand lagi? Iya, itu Lenovo. Kalau boleh tahu siapa ya itu Lenovo? Halo, Teh Boleh langsung Salsa. on cam, Ya, on cam atau di... Oh punten iya. kebetulan aku Yosep ya dari Bogor. Kebetulan ini aku lagi pakai Oh laptop iya. saudara. Nah, kameranya kayaknya lagi problem gitu. Ya, apa namanya? Mungkin langsung aja ya. Salam kenal semuanya. Saya baru bergabung di minggu ini ya, Teh Salsa ya.
Oke, pertanyaannya sebetulnya sama kayak Bapak. Apa ya aku eh, belum tahu namanya. Yaitu apa namanya? Apakah Asgator ini memiliki apa namanya? Apa namanya rekan bisnis gitu ya, mungkin dari sisi apa namanya kerjasama secara langsung baik dari tempat wisata yang ditawarkan gitu ya. Apakah enggak itu kan berkaitan dengan special rate tadi yang ditanyain sama Pak Umar ya. Udah ganti namanya dengan Pak Umar itu. Terus apa namanya eh, yang kedua itu lebih ini siapa namanya tadi aku masih ke skip gitu ya. Apa namanya terkait bedanya tour leader sama tour guide gitu ya. Tour tour leader, tour guide, game master sama satu lagi fasilitator ya. Itu sih untuk sementara itu dulu tes salsa yang aku pengen tanyain. Ya, Apa terima cukup jelas? kasih pada Pak Yosef. Siap, siap. Mohon. Ya, jelas Bapak. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi. Atau misalkan ada yang di luar pertanyaan tentang paket juga, boleh silakan. Oh iya sama terakhir punten satu lagi. Ini kan hitungannya 20 Ya, packs nggak nih. apa-apa Bapak. Biasanya kalau aku zaman mahasiswa Ya, dulu itu kan semakin banyak peserta semakin murah tuh biasanya. Nah, kalau di sini apakah itu berpengaruh atau enggak? Itu aja teh. Nuhun. ya. Kasih Bapak, kita tampung dulu pertanyaannya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Ibu Adelia mau bertanya, Bu? Kang Aziz kayaknya udah mau nanya goyang-goyang. Kang Aziz lumayan dapat door prize katanya. Ya, Saya mah tunggu dulu Pak Umar pertanyaannya. Biar nggak liar TEK-nya silakan. langsung aja jawab ya. Eki mungkin bisa bantu jawab pertanyaan dari Pak Umar dulu. Mohon maaf, suaranya Udah aman teh, Eki. terdengar nggak? Oke. Udah aman teh. Teh, pertanyaan yang pertama ya dari Pak Umar. Itu terkait bagaimana dapat harga spesial, spesial rate dari hotel ataupun eh apa ya, vendor-vendor yang harganya sudah terpublish gitu ya. Biasanya kalau kita ini travel ini tuh punya harga khusus dengan keywordnya adalah bilang aja gitu kita dari travel seperti itu. Biasanya dari pihak hotel bakal minta yang namanya company profile atau profile company untuk meyakinkan bahwa oh iya ini yang minta itu dari travel seperti itu. Biasanya Eki sendiri itu kalau misalnya mencari harga hotel itu langsung nelpon ke atau memintanya itu langsung ke marketingnya, ke pihak marketingnya. Dapetinnya gimana? Ya telepon ke pihak hotelnya, minta nomor marketing kayak gitu. Nanti mereka bakalan minta company profile biasanya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengirimkan company profile, dari pihak hotel itu bakal ngirim kontrak rate yang dimana kontrak rate itu tuh sudah ditandatangani oleh kita, pihak agen, bahwa kita memang travel agent, dan juga setelah itu ditandatanganin baru dikasih yang namanya special rate itu atau travel rate itu. Kalau untuk tiket pesawat ataupun tiket kereta, sebenarnya bisa kita mendapatkan harga spesial, hanya saja ada minimalnya, Pak. Kalau misalnya kereta itu minimalnya dari kereta itu mungkin minimal 50 pax ya pemesanannya atau mungkin 100 itu. Kalau untuk pesawat juga sama, hanya saja memang harus langsung ke pihak
maskapainya gitu. Kita mendatangi pihak maskapainya langsung atau pihak kereta apinya untuk mendapatkan harga spesial. Tapi untuk mendapatkan harga spesial pun ya itu banyak prosesnya, banyak tahapannya gitu, mulai dari mungkin dari apa ya, bisa disebut verifikasi mungkin ya, verifikasi benar, apakah benar kita memang travel agent seperti itu untuk mendapatkan. Terus pertanyaannya apa lagi nih? Ya, thank you Bapak bantu ya. Bapak Iya lengkapi. Pak. Nah, jadi yang pertama untuk jawaban yang Pak Umar, sebelum nanti yang kedua ya dari Pak Yosep dari Bogor. Jadi kalau kita untuk harga kontrak rate, betul apa yang tadi disampaikan dari TNI. Jadi kalau untuk khususnya hotel ya, kita sampaikan ya karena memang tidak semua hotel mau memberikan harga khusus gitu. Ya, jadi eh, kita biasanya menghubungi hotelnya dulu, langsung minta eh, apa namanya nomor salesnya. Kita minta dihubungkan atau salesnya hubungi kami gitu. Nah, ada sales yang tipe seperti ini. Dia langsung menghubungi kita, kemudian langsung kasih harga to the point gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada juga tipe sales yang dia menanyakan apa namanya legalitas. Dan biasanya kalau yang nanyain legalitas, mereka suka minta MOU seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau transportasi masalah bis ini hampir rata-rata bis sudah punya apa namanya bottom price kayak gitu ya. Jadi apa namanya biasanya dari harga misalnya 4,5 juta itu nanti ada apa namanya harga khusus untuk apa namanya travel agent. Dan yang terakhir untuk Halo. Hilang ya suaranya ya? Iya hilang. Ya, oke. Sebentar, sebentar. orang naik kereta itu ada diskonnya. Jadi memang tidak semuanya dan bagusnya ini cocoknya kalau kita kontrak rate itu untuk grup-grup yang banyak ya seperti itu. Jadi kalau untuk yang sedikit ya misalnya nih Bapak Ibu masih ngandalin Traveloka apa tiket.com kayak gitu ya. Nah, apa namanya itu misalkan hanya untuk 5 kamar atau 4 kamar gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, ya otomatis lebih baik kita direct langsung aja. Karena memang harga juga 11-12. Jangan ngarepin harga lebih murah daripada Traveloka atau tiket.com. Karena Traveloka dengan tiket.com itu bisa jadi mereka ngambil ataupun ngeblok apa namanya ini kita ya kamar kayak gitu. Jadi contoh misalnya gini, ada satu hotel ya dari 100 kamar itu si Traveloka itu udah ngeblok 20 kamar kayak gitu. Nah, dari 20 kamar itu si Traveloka bayar cash ke si pihak hotel. Jadi 20 kamar itu suka-sukanya dia ngatur harga. Jadi pada saat istilahnya available-nya sudah sedikit, itu bisa jadi si Traveloka ngasih harga tuh bisa sampai 3 juta, 4 juta misalkan seperti itu. Bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Nah, itulah mungkin apa namanya salah satu contoh ya. Jadi lebih enak sebenarnya kita ke sales. Kalau kami untuk yang mancanegara ya itu memang nggak semua hotel mau berhubungan langsung dengan apa namanya kami ya seperti itu. Jadi apa namanya hanya beberapa hotel-hotel tertentu saja yang bersedia untuk ini. Matur nuwun nggih. Ya. Itu mungkin Teh Eki, Pak Umar untuk pertanyaan pertamanya silakan untuk dibantu jawaban yang kedua ya dari Pak. Hatur nuhun, Pak Ya, Egi. terima kasih. Terima kasih Pak Rizky atas tambahan jawabannya. Terus yang kedua dari Pak Yosep ya, terkait perbedaan tour leader sama tour guide. Sama tour guide sama tour leader itu adalah eh, berbeda, berbeda dari segi tugasnya. Kalau untuk tour leader itu adalah seseorang atau misalnya kru yang akan membersamai dari awal keberangkatan tour hingga kepulangan gitu. Itu tugasnya adalah
memanage selama perjalanan tur. Mulai dari makannya di mana, eh, timekeeper atau ngatur waktunya gitu. Waktu misalnya ke Pangandaran nih, misalnya berapa lama di mana Nambut, berapa lama di apa di Pasir Putih. Nah, itu tour leader juga yang punya tanggung jawab memastikan kenyamanan dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan. Itu tugas tour leader. Tour leader juga adalah orang yang menghubungkan antara tour planner atau tour konsultan dengan vendor yang ada di lapangan. Itu tugasnya tour leader. Sedangkan tour guide ini tugasnya itu lebih mudah lagi karena biasanya tour guide hanya bertugas di area tertentu saja. Seperti misalnya lokal guide Jogja. Jadi dia hanya melayani dan memberikan informasi-informasi menarik yang ada di kota Jogja seperti itu. Jadi dia nggak akan membersamai jadi berangkat dari Bandung. Berbeda dari tour leader. Tour leader itu kalau keberangkatan dari Bandung, ya berangkatnya dari Bandung sampai ke Jogja, balik lagi ke Jogja, tour leader ikut. Sedangkan tour guide enggak. Mungkin kalau tour guide itu hanya sebatas di Jogja saja gitu, selama perjalanan tour di Jogja atau di destinasi-destinasi tertentu. Seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi dari job desk-nya sudah berbeda. Terus yang kedua itu hitungan semakin banyak, semakin murah enggak? Tentu itu sangat berpengaruh. Semakin banyak peserta yang ikut akan semakin murah. Hanya dilihat dari beberapa aspek juga. Seperti kalau untuk bis gitu ya. Tadi kan sudah di-share ya terkait hitungan bis nih. Muncul belum? Nih, Sudah muncul. harga bis. Udah, Teh. Harga bis di sini itu, ini kan bus medium nih. Bus medium itu kan maksimalnya di 30 misalnya. 30 seat. Ini kan hanya 20. Nah, kalau misalnya dia yang ikutnya 30, tentunya akan lebih murah lagi. Kita ganti aja ini 30. Tuh, harganya jadi lebih murah kan. Dari awalnya 350, sekarang jadi 233. Jadi semakin banyak, semakin murah untuk beberapa komponen seperti transport. Tapi ada juga yang semakin banyak itu semakin mahal. Seperti contohnya itu tiket pesawat. Kalau tiket pesawat itu kebalikan dari bus gitu. Semakin banyak pesertanya, bakal semakin mahal harganya. Kenapa? Karena di tiket pesawat itu punya harga yang berbeda-beda gitu. Ada harga promo, ada harga apa. Nah, yang kayak itu punya kuotanya masing-masing. Seperti itu. Termasuk untuk seperti apa lagi ya? Kereta. Kereta juga kan kalau misalnya tadi seperti penjelasan dari Pak Rizky gitu. Kalau kita semakin banyak peserta yang ikut dengan jumlah grup yang besar itu bisa dapat diskon dari pihak KAI-nya. Jadi untuk jumlah peserta semakin banyak itu bakal semakin murah. Seperti itu. Itu jawabannya ya Pak. Bagaimana? Oke, noted Sampai Teh sini? Eki hatur nuhun pisan jawaban. Ya, terima kasih sama-sama Bapak. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan barangkali dari pengalamannya. Saya Mbak, izin boleh tanya, Teh. bertanya nggak, Mbak? Hah? Halo, Iya, iya. Ya, boleh. saya boleh tanya. Oke. Iya, boleh Ibu, mangga. Saya kan pertama kali bergabung ya, baru hari ini, hari pertama saya ikut. Saya mau tanya, kalau misalkan saya punya rombongan trip ya, lalu saya mau minta bantuan, misalkan ke Bali katakan gitu, terus saya mau minta bantuan dari Asga, apa mengenai transport, mengenai DLL-nya tuh gimana? Bisa nggak? Atau saya harus siapkan sendiri gitu?
Oh, baik. Tentu bisa, Ibu. Kalau misalnya Ibu punya permintaan terkait eh, paket gitu, paket wisata mau kemana pun, itu bisa minta. Jadi kami dari tim Asga yang membuatkan gitu. Nanti untuk ke Ibu akan berupa seperti ini. Sebentar, Eki share. Akan berupa penawaran. Nanti tinggal menghubungi admin kita, Teh Salsa ya Teh Salsa, untuk permintaannya, rincian detail permintaannya, nanti kita akan kirimkan lagi ke Ibu dalam bentuk penawaran seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk mitra mungkin dari nama ininya itu akan bakal hilang ya. Kita bakal buatin white label di mana mungkin nanti ibu bapak bisa menggunakan nama travelnya masing-masing. Nah, nanti bakal ada tentu itinerary, akan ada harga, akan ada harga termasuk dan belum termasuknya, juga syarat dan ketentuannya seperti apa. Begitu, Ibu. Jadi untuk permintaan tentu kita bisa melayani juga. Terus nanti kalau untuk pembayarannya, apakah nanti dari pelanggan itu ke saya dulu baru ke Asga atau langsung ke Asga nanti? Untuk pembayaran, bagaimana Teh Sasa bisa dibantu? Iya, Bapak tambahin ya. Untuk pembayarannya, ini memang ada kan kita pertama memberikan nomor rekening yang telah apa namanya kami berikan ya atas nama pribadi ataupun perusahaan nama travel dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua juga apa namanya barangkali Bapak Ibu juga sudah punya nomor rekening tersendiri itu juga bisa. Jadi dari customer itu memang sebaiknya transfer langsung ke perusahaan Bapak Ibu semuanya gitu kan. Baru nanti dibayarkan kepada kami. Karena nanti dari kami itu kan biasanya kami memberikan harga net. Contoh misalkan dalam satu produk ini kita harganya 1.300.000, kemudian dengan Ibu dijual ke customer misalkan 1.500.000. Maka nanti yang disetorkan kepada kami itu adalah 1.300.000-nya. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu menggunakan rekening yang Bank BSI, di mana yang rekening tersebut itu Bapak Ibu customize kepada kami yang apa namanya dibuat ya dan dikeluarkan oleh tim apa finance, maka rekening tersebut itu apa namanya penampungan dananya itu adalah masuk ke rekening kami langsung. Nah, jadi apabila nanti customer mentransfer ke virtual number Bank BSI, Bapak Ibu semuanya, itu nanti akan masuk ke rekening kami, maka nanti kami akan mengcashbackkan atau mengembalikan dana selisih dari apa namanya harga net yang udah disepakati. Jadi nanti misalnya contoh tadi 1.500.000 customer transfer ke nomor virtual number Bapak Ibu semuanya, maka nanti 200 ribunya akan kami cashbackkan atau transfer ulang kepada apa namanya mitra seperti itu. Mungkin itu Ibu. Dan nanti untuk bayar-bayar kepada vendor, contoh misalkan bis, makan, hotel, objek wisata itu nanti oleh tim kami. Jadi nanti misalkan dari satu keberangkatan ya itu minimal tuh nanti ada tim dari kami untuk yang juru bayar dan yang istilahnya mengontrol untuk kelancaran apa namanya tripnya. Jadi untuk nanti tour leadernya itu ya silahkan dari apa namanya tour leader dari Bapak Ibu semuanya nanti tim kamilah yang istilahnya yang akan apa namanya tadi ya controlling dan pembayaran-pembayaran yang nanti di selama perjalanan itu harus ditunaikan. Itu mungkin Ibu jawaban dari kami mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan kembali. Jadi dari tim Aska bisa turun ya Pak. Misalkan saya, oh ke Bali nanti dari tim Aska itu ada yang ke Bali gitu. Ya, betul. Apa namanya, mendampingi kami gitu ya. Ya, iya, iya, betul, betul Ibu. Hmm. Kami ada apa namanya salah satu mitra apa namanya memang beliau ini minta, sorry, bukan mitra agen ya, agen kami ya di mana agen ini memang bukan ofisial ya. Jadi meminta produk kepada kami 3 negara untuk 70 orang dari Makassar seperti itu untuk Agustus
dan mereka meminta tour leadernya mereka yang akan berangkat dan nanti ada tim kami tetap yang akan ikut serta namanya dalam grup mereka untuk yang nanti mengatur jadwal dan yang lain-lainnya. Jadi tim kami juga nanti akan membantu para tour leader untuk bisa mengcreate si perjalanan ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Jadi nanti akan saling berkolaborasi di lapangan dan tentunya Ibu pada saat di perjalanan kami akan saling menghargai bahwasannya kami tidak akan membawa nama Asgatur ya ataupun mungkin Wakca. Jadi memang pure nama travel dari Bapak Ibu semuanya yang akan kita sampaikan. Syukur-syukur mungkin kalau kami nanti dikasih bajunya ya, baju dinas untuk perjalanan ataupun nanti merchandise-nya gitu ya kayak seperti topi perusahaan dari Bapak Ibu semua. Nah, itu juga bisa kita gunakan seperti itu. Oh gitu ya. Satu lagi Pak, maaf. Ya, ya. Untuk pembayarannya itu gimana Pak? Apakah misalkan seperti di Asgator yang sekarang ditawarkan kan untuk tanda jadi itu 500.000 misalkan seperti itu. Terus untuk tahap kedua, tahap ketiga sampai dengan hari H atau bagaimana? Itu apa sistem tahapan pembayarannya itu ke Ya, betul. customer? Jadi kita kalau untuk yang berhubungan dengan open trip yang 3 negara itu kita menggunakan 3 tahapan. Satu adalah booking, kemudian yang kedua adalah payment sheet, dan yang ketiga adalah pelunasan. Nah, apabila nanti ibu ataupun yang lainnya, misalkan ya ini ada keberangkatan secara private ataupun by request dari perusahaan ataupun sekolah ataupun komunitas ya itu biasanya hanya mengkerucut kepada 2 yaitu adalah pembayaran di awal 50% dan nanti 50%-nya lagi Hamin berapa sebelum keberangkatan seperti itu. Kalau domestik memang bisa dimaksimalkan 1 minggu sebelum berangkat. Tapi kalau mancanegara dimaksimalkan tuh 30 hari sebelum keberangkatan ini udah sudah selesai pembayarannya seperti itu karena memang kita harus input-input dan tukar uang juga seperti itu. Jadi nanti untuk termin pembayaran itu sebenarnya bisa dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada tim tour konsultan karena memang ada beberapa hotel yang memang minta pelunasannya lebih awal. Ada juga hotel yang istilahnya pelunasannya pada saat kita datang seperti itu. Jadi mereka hanya cuma booking 10%. Nah, itu bisa dikomunikasikan pada saat di awal ya produk ini ataupun nanti setelah presentasi ataupun nanti pada saat sudah fiksasi goal gitu ya atau deal baru nanti kita bicarakan seperti itu. Itu mungkin Ibu. Ya, terima kasih Pak. Cukup jelas saya rasa. Siap, siap Ibu. Oke, pada Farid, saya Bapak tanya, mungkin dikarenakan sudah pukul 7:30 lebih, malah mau 8:30 lebih ya. Kayaknya masih ada deh yang ingin bertanya, boleh di ini aja. Oh, ada. Punten Teh Salsa, Iya, terakhir tadi sempat diinfo sama Kang Rizky kalau terkait custom payment atas nama kita itu berarti formatnya virtual account ya Kang Rizky ya? Halo? Sebentar, suara saya tadi hilang. Oke. Iya, betul. Jadi kalau kami memang hanya bisa mengeluarkan virtual account ataupun virtual number ya untuk yang BSI ini. Mudah-mudahan nih bulan depan kita bisa masuk yang BCA sehingga BCA dan BSI ini bisa ini. Karena memang kalau untuk nomor rekening kita nggak bisa mengeluarkan ya. Karena kan itu kebijakan bank masing-masing ya. Dan memang itu harus secara pribadi ataupun perusahaan yang mengajukan langsung ke pihak banknya. Kalau untuk virtual number atau virtual account itu bisa kita bantu buatkan dengan atas nama Bapak Ibu sendiri ataupun travelnya. Gitu mungkin Kang. Oke, noted Kang. Ini Bu Adel ya. Lanjut setelah Pak Yos ya. Bu Adel mungkin ingin ini silahkan. Ya, makasih sama
Jadi ini lebih ke sharing atau usulan ya terkait kendala di lapangan. Jadi gini Pak, Siap, usulan siap. usulan yang saya buat ini muncul karena adanya kesulitan yang saya alami. Saya kemarin request mandiri Open Trip Jogja ke Tesalsa. Saya buka pemberangkatan tanggal 26 sampai tanggal 27 Agustus. Dan sekarang ini sudah berjalan hampir 1 bulan. Dan dalam 1 bulan ini belum ada customer dari Kudus yang mau ikut trip itu. Kalau tanya-tanya ada, tapi justru yang lebih banyak masuk chat itu dari daerah luar Kudus sendiri, seperti Sumatera, lebih dominan ke Jawa Barat, dari Bandung, Subang, Jakarta, dan bahkan sempat ada customer Singapura. Saya sudah ada rencana sih untuk open solusinya sih ya untuk open trip yang saya request yang Jogja ini. Saya pengennya PP kan, karena sekarang sudah baru menemukan seragam yang pas untuk saya PP. Karena pastinya kita kalau mau PP atau endorse kan memilih seragam yang audiensnya itu sesuai dengan produk yang kita jual gitu kan. Jadi target marketnya harus harus pas gitu kan. Ya. Jadi khusus open trip ini, khusus open trip produk di Satunesia ini, sasarannya targetnya itu menengah ke bawah. Makanya kemarin saya request ke Tesalsa minta harga dibuat harga murah, harga terjangkau dan fasilitas bisa mengikuti. Karena namanya open trip ini kan mencakup semua kalangan ya Pak. Kalau kita kasih harga yang terjangkau, mungkin bakalan banyak yang terpikat. Jadi saya kan ini PP-nya ke yang sebenarnya orang muda lah ya, kemungkinan pengikutnya kan anak-anak muda ataupun mahasiswa gitu, karena yang saya tahu dan terus gitu. Dan dengan harga terjangkau, saya rasa ini bisa jadi persaingan atau pertimbangan customer untuk memilih travel saya gitu. Terus terus lagi kemarin saya minta open trip ke Bali untuk bulan Desember. Dan saya juga minta agar dibuatkan yang budget minim. Jadi semua paket open trip yang saya jual itu jangkauannya budget friendly. Terkecuali kalau private trip, sasaran pasar target market saya itu menengah ke atas. Jadi semua paket private trip yang dari Asia itu saya semua ambil. Bali, Labuan Bajo, semua yang dari Asia itu saya ambil untuk produk di Satunesia itu. Nah, ini yang saya tanyakan juga Pak. Untuk di mancanegara, saya dari kemarin memang belum betul-betul mempromosikan produk 3 negara ini. Karena gini Pak, ketika saya closing 3 negara dan pesertanya hanya 1 sampai 3 orang lah misalnya ya, awalnya kan mereka berhadapannya itu kan dengan travel saya ya. Terus ketika lanjut ke tahap berikutnya nanti berubah gatur. Jadi nanti ada 2 kemungkinan. Satu, mereka bakalan batal karena ragu. Kok Satunesia, kok berubah gatur gitu. Kemungkinan yang kedua, mereka tetap closing tapi repeat ordernya ke Asia karena mereka kan mengenalnya berangkatnya itu barang Asia gitu kan ya Pak. Nah, misal saya sudah dapat ke customer nih, kemudian mau closing, maksudnya terus saya invoice atau bekasnya atau segala macamnya itu kan tetap namanya Asgatul nih, atau pembekalan ketika sebelum pemberangkatan kan pasti ada pembekalan tuh dari tour leadernya, seperti ini nanti ini kayak gini gitu, itu kan dari Asga yang membawa gitu kan. Terkecuali dari awal masuknya saya tuh kayak agen kayak Asgatul Kudus gitu, itu mungkin tidak ada masalah gitu kan. Kalau namanya Asgatul Kudus mau masuknya gimana itu kan aman-aman saja gitu loh Pak. Lebih itu solusinya itu lebih gimana gitu. Makanya kemarin saya ini mohon maaf sekali ya Pak, kemarin saya chat Tesalsa, usulannya tuh kayak gini, kira-kira bisa nggak sih saya endorse ke Asga, ibarat bahasanya endorse cuma tetap beda kan. Kalau endorse itu kan Asganya itu kan ini usul 3 negara ya Pak, saya tidak bicara masalah yang open trip Jogja itu lagi. Jadi ini maksudnya ke 3 negara, ibarat bahasanya endorse cuma tetap beda. Kalau endorse kan Instagram Asga ini harus mempromosikan travel saya gitu. Cuman ini bedanya, bisa nggak kalau saya minta bendera logo saya itu dibawa ke 3 negara, kemudian sebagai tanda atau bukti bahwa travel saya betul-betul sudah memberangkatkan customer ke 3 negara.
logo saya, bukan logo travel saya ikut dicantumkan di banner Asga, itu bukan, tapi lebih ke bendera logo saya itu difotokan ataupun di video, kemudian filenya itu bisa dikirim ke saya, kemudian saya memposting sendiri gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada kayak biaya tambahan di luar dari pokoknya di luar dari inilah, ada tambahan seperti ini bisa, ataupun iya bisa ada biayanya gini-gini, bisa bisa dibicarakan gitu loh Pak, karena ini sangat membantu saya Pak sebagai mitra, supaya travel saya bisa dipercaya oleh customer. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau usulan saya bukan bermaksud ngambil enaknya saja, bukan, karena tidak ikut berangkat ke tiga negara terus ngambil enaknya saja, bukan, tapi kan setiap mitra yang ikut berangkat pasti ada alasannya, mungkin ada halangan dengan waktu ataupun kebutuhan lain. Jadi misal usulan saya di ACC, saya bisa mengirimkan bendera saya ke Asga nih, terus setelah itu kelanjutan yang saya lakukan itu saya pengen melakukan iklan ataupun PP ke target pasar 3 negara ini, karena kan open trip target pasarnya itu beda. Untuk 3 negara pun target market pasarnya juga beda gitu loh Pak. Harapan saya dengan cara seperti ini saya bisa dapat customer lebih dari 10 orang gitu loh Pak, dan keberangkatannya bisa dengan kayak satu Nesia gitu loh Pak, travel sendiri gitu sih Pak. Ya, Maaf baik, ya Pak sebelumnya ini terlalu siap. terima kasih. Ya, sama-sama. Apa namanya Bu Adelia ya, dari apa namanya tadi itu Kudus ya, apa ya. Jadi gini, yang pertama yang saya tangkap ya, ketika kami awal-awal membentuk eh, apa ya namanya tuh eh, produk ya, apa ya, apa memfokuskan produk ya, kan kita sebenarnya produk wisata itu sebenarnya banyak ya yang bisa kita create gitu ya. Nah, kemudian pada saat tadi saya mendengar ada beberapa yang bertanya, justru bukan hanya Jogja aja yang ditanyakan gitu ya. Ada beberapa destinasi-destinasi yang lainnya juga yang ditanyakan seperti itu. Nah, ini bisa jadi mereka melihat apa namanya peluang ataupun kepercayaan kepada Mbak untuk bisa menggarap itu juga gitu. Bahkan bagi kami ya, ketika dulu kami sering bikin apa namanya itu open trip yang Dufan gitu ya. Nah, itu masih ada customer-customer kami yang bertanya, dan ya udah akhirnya kita arahkan kepada join tour seperti itu. Nah, berarti customer yang Mbak ini sudah mulai aktif ya, apa namanya, bukan hanya menanyakan tentang apa namanya itu paket open tripnya, ternyata ada paket yang lainnya juga untuk destinasi lain. Nah, ini nanti bisa jadi Mbak, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu bisa nanti mengerucutkan spesialis misalkan di mana seperti itu. Kemudian yang kedua yang tadi saya tangkap juga, memang ini saya apa namanya sedang ini juga apa yang diharapkan dan diobrolkan kemarin Pak Umar ketika datang ke Bandung, ke kantor kami yang di Bandung. Saya mohon maaf waktu itu memang belum bisa apa namanya menemui ya Pak Umar yang udah jauh-jauh datang dari Kediri gitu. Eh, ini kita sedang memantangkan saya Pak Jati untuk terkait apa namanya eh, cabang ya, maksudnya seperti itu. Jadi Asgatur Kudus, Asgatur Kediri, Asgatur Surabaya. Karena memang di sisi lain memang banyak manfaatnya untuk para mitra, namun memang ada beberapa apa namanya poin mungkin yang harus istilahnya dikomitmenkan seperti itu, karena memang apabila nanti unkontrol kami istilahnya yang apa namanya di luar sana istilahnya jadinya tanpa ada koordinasi bagi kami, nah itu yang kami khawatirkan. Contoh misalkan apa namanya mitra X gitu kan, yang misalkan dia membawa nama Asgatur tetapi pada nyatanya apa mereka berinteraksi dengan calon customer, kemudian mereka tahu dan paham apa namanya mereka tahu ya Asgatur,
turnya, kemudian si Mr. X ini tiba-tiba menghilang kayak gitu. Nah, otomatis yang kami khawatirkan ini adalah nantinya si customer ini akan menagih kepada pusat seperti itu. Nah, ini yang lagi coba digodok ya agar apa namanya hal itu tidak terjadi dan ada mitigasinya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kami bisa membantu Bapak Ibu dalam mempromosikan tadi ya ketika Mbak Adel apa namanya untuk yang tur 3 negara ini bisa nama Asgatur. Karena memang sebenarnya gini, nanti pada saat di spanduk itu kita nanti akan ada tulisan konsorsiumnya seperti itu. Sehingga nanti travel-travel mana yang sekiranya bergabung itu nanti kita akan sounding bukan hanya dari Asgatur saja seperti itu. Jadi memang kayak seperti kemarin itu ada 2 travel Asgatur dengan Artatur dari Makassar seperti itu. Itu juga kita sounding dan spanduknya juga akan kita siapkan. Berikutnya juga tadi terkait dengan endorse ya, itu memang sebenarnya kemarin udah kami bahas. Jadi apa yang di apa namanya berikan masukan dari Bapak Ibu itu sebenarnya sudah tembus ke kami ya, termasuk saya pribadi. Itu nanti akan ada pembedanya antara menempelkan di banner ataupun endorse ya ibarat nanti itu akan menjadi tugasnya si tour leader lah apa namanya membuat konten kreatornya seperti itu ya yang bikin nanti kontennya gitu ya ini nah nanti itu akan coba kita apa namanya sampaikan ke ibu ataupun yang lainnya apabila nanti ada yang tertarik seperti itu namun memang nanti ada beberapa batasan-batasannya ya tidak seperti apa namanya mereka-mereka yang istilahnya nanti ikut ke apa namanya ke 3 negara seperti itu. Jadi memang nanti ada pembedanya gitu. Itu mungkin ya Ibu Delia ya, hatur nuhun terima kasih banyak masukan dan pengalaman yang udah luar biasa. Mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih Bu Adelia yang sudah menyampaikan kendala-kendalanya. Mungkin saya cukupkan sekian ya, karena sudah jam 9 lebih. Kalau misalkan ada yang mau sharing, tapi nggak keburu nih waktunya, boleh hubungi saya langsung aja di WhatsApp ya. Besok akan saya balas chat. Nah, sebelum kita tutup, saya akan mengumumkan pemenang door prize peserta yang aktif bertanya pada forum diskusi malam ini. Pemenangnya adalah Ibu Hartiningsih. Selamat, Ibu Hartiningsih. Untuk Wah, luar hadiah, biasa. Hadiahnya apa, Mbak? untuk hadiahnya rahasia, Ibu eksklusif akan kami informasikan besok di WA ya. Oh Nanti saya gitu. follow up. Terima Ya. Oh kasih. ya, sama-sama. Alhamdulillah, forum telah selesai. Terima kasih kepada Pak Rizky, Pak Jati, Teh Eki, dan seluruh mitra Asgatur yang sudah mengikuti forum malam ini. Saya Salsabila selaku host, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan Bapak semuanya. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu yuk Ibu, Ibu Bapak semuanya. Boleh on cam? Kalau yang bisa boleh on cam, kalau yang enggak apa-apa. Ya, Pak Jati ya Pak yang fotonya. Ya, Bapak hitung Pak. Pak Jati Boleh nggak satu pakai ya. kacamata, Pak Jati. Kesempatannya hilang. Oke, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Berikan senyuman terbaik. Hitungan 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Bapak Ibu semua. Mangga, saya Sasa kembalikan. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir dalam forum diskusi malam ini. Saya Salsabila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.